Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan teman-teman karena sudah memberikan waktu kepada kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan penelitian berjudul Pemetaan Klaster Ketimpangan Sosial Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera menggunakan algoritma Cummins. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Handika Maulana Sifa dengan NPM akhir 036. Saya Salwa Zahra Rahmawati dengan NPM terakhir 83. Saya Nerissa Bila U1 Istiqomah dengan NPM Mahir 100. Baik, mengawali presentasi ini, kita perlu menyadari satu realita bahwa di tengah pesatnya pembangunan di Indonesia, kesenjangan kualitas hidup dan akses digital antar wilayah menjadi tantangan krusial. Oleh karena itu, urgensi pada penelitian kami yaitu disparitas sosial ekonomi di Pulau Sumatera masih menjadi hambatan utama pemerataan. Karakteristik wilayah di sana sangat beragam. Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pukul rata untuk semua daerah. Oleh karena itu, diperlakukan teknik komputasional presisi untuk memetakan wilayah secara objektif. Harapannya hasil pemetaan ini bisa memandu pemerintah merancang kebijakan strategis yang benar-benar tepat sasaran. Nah, untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dataset dari BPS tahun 2024 yang mencakup 154 kabupaten kota di Pulau Sumatera. Variabel yang digunakan meliputi jumlah desa yang menerima sinyal internet, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, presentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata pengeluaran makanan sebulan. Proses penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pemosesan data untuk memastikan data siap dianalisis. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jumlah klaster optimal menggunakan beberapa metrik evaluasi. Jumlah klaster yang diperoleh tersebut sudah digunakan dalam implementasi algoritma Kamis untuk mengelola kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Hasil klasterisasi tersebut selanjutnya dievaluasi untuk memastikan kualitas pengelompokan yang terbentuk, divisualisasikan dan dikarakterisasi agar berbeda klaster dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas. Nah, sebagai langkah awal analisis, kami menampilkan statistika deskriptif untuk memahami karakteristik data yang digunakan. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang besar antar wilayah di Pulau Sumatera. Hal ini terlihat dari ketimbangan aktivitas ekonomi yang mencapai 19 kali antara wilayah tertinggi dan juga terendah, serta standar deviasi IPM sebesar 4,21 yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia masih bervariasi. Temuan ini mendukung latar belakang penelitian bahwa masih terdapat disparitas sosial ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga diperlukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi pola ketimbangan wilayah secara lebih tepat sasaran. Setelah mengetahui bahwa data antar wilayah cukup beragam, langkah selanjutnya untuk menentukan pemetaan klaster yaitu menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Pada penelitian ini digunakan 4 metrik evaluasi yaitu Bohr Method, Silhouette Score, Davis Bouldin Index, dan juga Chalinsky-Harabas Index. Hasilnya menunjukkan bahwa K sama dengan 2 memberikan kualitas pengelompokan terbaik, ditandai oleh nilai Silhouette Score dan juga Chalinsky-Harabas Index yang tertinggi. Temuan ini juga didukung oleh grafik Elbow Method yang menunjukkan titik siku pada K sama dengan 2. Oleh karena itu, kabupaten atau kota di Pulau Sumatera dikelompokkan ke dalam 2 klaster utama untuk dilakukan segmentasi menggunakan metode Cummins. Baik, setelah menentukan K sama dengan 2 sebagai klaster optimal, model Kamis menghasilkan dua kelompok dari 154 kabupaten kota di Pulau Sumatera. Klaster 0 menjadi yang terbesar dengan 96 wilayah, sementara klaster 1 beranggotakan 58 wilayah. Nah, dominasi klaster 0 ini menarik karena artinya mayoritas wilayah di Sumatera mempunyai kondisi sosial ekonomi yang relatif serupa. Jadi, kebijakan untuk wilayah ini bisa difokuskan sebagai pendekatan umum atau baseline kebijakan. Sebaliknya, klaster satu yang lebih kecil ini justru mencerminkan kelompok yang membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Sehingga butuh intervensi yang lebih spesifik dan terarah. Untuk melihat apakah pemisahan ini benar-benar terbentuk dengan baik, kami memvisualisasikan datanya menggunakan PCA dengan mereduksi 6 variabel menjadi 2 komponen. Dari grafik tersebut terlihat bahwa PC1 menjelaskan sebesar 42,3% variansi yang menjadi faktor pembeda utama antar klaster. Menariknya di sini klaster hijau atau klaster 0 ternyata cukup heterogen, variasinya tinggi, sedangkan klaster merah atau klaster berkembang justru lebih homogen dan mengelompok rapat. Jarak antar senteroid yang cukup jauh ini juga mengonfirmasi bahwa kesenjangan antar dua klaster memang signifikan. Selain itu, kita juga melihat ada beberapa titik outlier yang menunjukkan wilayah dengan karakteristik unik yang sebenarnya butuh
perhatian kebijakan tersendiri. Lalu, kita melihat karakteristiknya. Pada klaster satu yang kita sebut sebagai klaster maju, lebih unggul hampir pada semua indikatornya. Terlihat dari IPM mencapai 77,36%, PDRB per kapita yang hampir menyentuh 100 juta rupiah, dan pengeluaran per kapitanya 250% lebih tinggi dari klaster 0. Sebaliknya, klaster 0 atau klaster berkembang justru lebih tinggi di sisi jumlah penerimaan sinyal dan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tekanan struktural yang lebih besar. Tapi ada satu temuan utama yang menarik. Justru TPT di sini pada klaster satu lebih tinggi sebesar 46,2% dibanding klaster 0. Hal ini bukanlah kontradiksi yang sebenarnya, melainkan ciri khas dari wilayah urban enclaves, di mana banyak orang yang merantau ke kota tetapi belum semuanya terserap kerja. Sementara TPT lebih rendah di klaster 0 ini justru mencerminkan banyaknya underemployment di sektor informal dan pertanian. Baik, dapat kita lihat peta sebaran klaster ini. Daerah hijau atau klaster I, klaster satu merupakan wilayah maju, menumpuk di pesisir timur karena keuntungan letak geografis dan akses strategis jalur perdagangan internasional. Sebaliknya, daerah orange atau klaster 0 menunjukkan wilayah berkembang, mendominasi pesisir barat dan pedalaman. Ketinggalan ini erat kaitannya dengan topografi yang sulit yang menghambat kelancaran logistik. Peta ini juga mengonfirmasi fenomena klasik bahwa kemajuan ekonomi masih terpusat eksklusif di perkotaan. Insight lainnya sangat jelas bahwasanya pemerintah wajib memprioritaskan percepatan konektivitas jalan dan infrastruktur logistik ke arah pesisir barat dan pedalaman demi pemerataan yang sesungguhnya. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan rekomendasi kebijakan. Untuk klaster berkembang, fokusnya adalah pemenuhan hak dasar. Kami merekomendasikan 4 langkah, yaitu bantuan sosial tepat sasaran berbasis integrasi data, akselerasi infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta stimulus UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Sebaliknya, untuk klaster maju, pendekatannya harus lebih naik kelas, yakni dengan program vokasi yang link and match dengan industri lokal, insentif investasi khusus sektor padat karya, penguatan ekosistem startup dan digital, serta optimalisasi infrastruktur digital untuk memacu ekonomi kreatif. Sebagai penutup, kami merangkum 3 kesimpulan utama dari penilaian ini bahwa melalui validasi berlapis, algoritma kami terbukti optimal pada parameter K sama dengan 2, sukses membelah 154 wilayah di Sumatera ke dalam 2 struktur yang solid. Kedua, terdapat 96 wilayah klaster berkembang yang butuh akselerasi mendesak akibat kemiskinan tinggi di angka 11,57%. Sebaliknya, 58 wilayah klaster maju memang unggul secara ekonomi, namun secara terstruktur dihantui tingginya pengangguran akibat derasnya tekanan urbanisasi. Terakhir, ketimpangan di Sumatera tidak terjadi secara acak. Klaster maju terpusat di jalur strategis pesisir timur, sedangkan klaster berkembang mendominasi area pedalaman dan pesisir barat. Fakta ini mengonfirmasi bahwa isolasi geografis sangat memicu defisit kesejahteraan. Demikian presentasi dari KA48. Terima kasih banyak atas perhatian Pak Andri dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.